Semenjak Pantai Kuta berkembang menjadi kawasan turisme, permainan selancar ombak menjadi semakin populer. Alhasil banyak warga lokal Kuta yang juga belajar bermain selancar dan akhirnya tidak kalah piawai dengan peselancar mancanegara. Untuk mewadahi potensi para peselancar di Pantai Kuta ini, sejak tahun 2012 didirikanlah komunitas selancar bernama Halfway Kuta Board Riders. Komunitas atau klub para surfer ini setidaknya sudah memiliki anggota sebanyak 120 orang, yang tidak hanya merupakan warga Kuta, melainkan juga warga di luar Kuta yang sering menjajal ombak di Pantai Kuta. Salah satu pengurus Halfway Kuta Board Riders, Iko Mangsujaya menuturkan, pada awal mendirikan Halfway Kuta Board Riders, pihaknya terpaksa harus menggunakan dana pribadi untuk biaya operasional komunitas. Namun seiring berjalannya waktu, satu persatu sponsor akhirnya bersedia mendanai kegiatan-kegiatan yang dilakukan komunitasnya. Hal tersebut dimungkinkan karena mulai munculnya atlet-atlet selancar yang dihasilkan dari komunitas ini. Dikatakan Sujaya, salah satu nama beken yang muncul dari komunitas Halfway Kuta Board Riders adalah Iketut Agus Aditya Putra. Seperti diketahui, Ketut Agus merupakan peselancar yang sempat mengikuti Olimpiade Tokyo beberapa pekan lalu, meski hanya berstatus cadangan. Halfway ini sudah berdiri dari tahun 2012. Nah, kita dari komunitas orang-orang Kuta, surfer-surfer Kuta, membuat komunitas karena kita melihat potensi surfer kita khususnya di Kuta itu sangat potensial sekali. Makanya kita remuk bersama, akhirnya sharing sumbangan dari uang saku sendiri, membuatlah kita bentuknya Halfway Kuta Board Rider yang sampai sekarang sudah berjalan dengan surfer yang top yang pernah kita kirim. Contohnya ada Ketut Agus dari Halfway Kuta Board kita kirim kemarin ke Olimpiade. Terus ada SEA Games kita pernah ikut, atlet dari kita juga. Kemarin juga PON Papua kita kan kirim juga. Itu kebetulan dari sebelah Legian Board Rider. Mungkin tahun depan PON selanjutnya kita berusaha untuk bisa mengirimkan atlet untuk mewakili PON Bali. Selain Ketut Agus, ada sekitar 120 surfer lainnya yang juga menjadi anggota komunitas Halfway Kuta Board Riders. Mereka tersebar mulai usia di bawah 10 tahun yang masih dibantu oleh orang tuanya mendorong-dorong papan selancar hingga usia dewasa berusia di atas 35 tahun. Sujaya menuturkan kegiatan anggota Halfway Kuta Board Riders tidak melulu hanya soal surfing, melainkan secara rutin mengadakan aksi peduli lingkungan. Dikatakan Sujaya, setidaknya setiap 2 minggu sekali mereka rutin mengadakan aksi bersih-bersih di Pantai Kuta. Biasanya kita dari Halfway membuat bersih-bersih pantai ya, karena kita anak pantai jadi peduli dengan alam juga. Pantai kadang-kadang kita 2 minggu atau sebulan sekali kita lakukan bersih pantai sama anak-anak dan adik-adik semua. Untuk pelatihan ada juga, kita ada kayak bagian pelatihan ada teman kita juga dari Halfway. Kadang-kadang hari Minggu kalau anak-anak libur kita ada pelatihan juga di pantai dengan caranya surfing, bagaimana mengajarkan anak-anak itu surfing. Untuk kedepannya kan cukup bagus menurut saya ya, prospek ke depan bagus. Untuk saya pribadi dari Halfway mau pilih, semoga pemerintah juga memandang olahraga ini, karena sini banyak sekali bibit-bibit potensial ya untuk mewakili satu negara maupun nasional, kejuaraan internasional. Sangat atlet Indonesia atau Bali itu luar biasa. Salah seorang anggota Halfway Kuta Board Riders, Imade Garut Widiarta, menuturkan bahwa dirinya ikut bergabung dengan komunitas Halfway Kuta Board Riders sejak awal berdirinya komunitas tersebut. Adanya komunitas resmi surfing seperti ini dikatakannya dapat memajukan dunia surfing. Ia pun menuturkan bermain surfing memiliki sensasi tersendiri berbeda dengan olahraga lainnya.
Saya bergabung sejak awal dari berdirinya Hapwe di Papua Raja. Awal berdirinya bergabung dari kecil dulu, habis itu sekarang udah punya sponsor. Kalau keuntungan ikut pelatih sih seperti biasanya kita untuk memajukan surfing diri sendiri pertama ya. Ini kayak pelatihan setiap bulan. Keuntungan sendiri main kita lebih bagus. Itu menguasai gimana caranya berkompetisi. Siapa tahu nanti kita ikut kompetisi keluar dari Bali, jadi itu otomatis kita sudah siap jadi. Kalau saya main surfing sejak umur 9 tahun. Pertama rumah saya dekat pantai juga sih. Dulu diajak sama paman, terus berdiri pertama kali di board, lain rasanya. Lain dari sepak bola, lain dari tenis. Ya, kayak ngambang lah di atas air gitu loh. Ya, yang pertama sih jaga balance-nya dulu, kayak agak susah pertama-tama itu dapat saya senang. Di sisi lain, Ketua PB Persatuan Selancar Ombak Indonesia, Arya Subianto, memberikan apresiasi terbentuknya komunitas-komunitas resmi para peselancar ombak. Menurutnya, komunitas atau klub selancar merupakan cikal bakal suatu daerah menghasilkan atlet profesional selancar. Arya pun mengakui jika selama ini atlet-atlet selancar di Indonesia masih didominasi oleh peselancar dari Bali. Oke, board rider terutama yang untuk di Bali harus diingat bahwa hampir semua juara kita tuh dari Bali, ya. Jadi berarti terbukti bahwa board rider itu seperti klub itu adalah tetap merupakan cikal bakal yang awal dari perkembangan suatu daerah, suatu klub menghasilkan atlet, ya. Nah, selama ini kan kita tambang atlet buat nasional kita kan masih dari Bali, Sumbawa dan Jawa Barat. Nah, saya harap dengan adanya Board Rider Club atau dengan Liga Surfing Indonesia ini akan muncul juara-juara lain dari provinsi lain. Yuk subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.